Halo, perkenalkan nama saya Syifa Nabila Fitriani, biasa akrab dipanggil Syifa. Ketertarikan saya di dunia visual design sebenarnya sudah dimulai sejak saya SMA. Namun saya menyadari bahwa kreativitas saja tidak cukup untuk mencapai sebuah impian yang besar. Perjalanan akademi saya membawa saya terhadap pemahaman baru tentang betapa pentingnya antara sinergi logika bisnis dan kemajuan teknologi. Saya merasa tertantang untuk mendalami bagaimana integrasi keduanya dapat memberikan dampak yang positif baik bagi pemberdayaan komunitas luas maupun bagi pertumbuhan profesional diri saya sendiri. Dan saya yakin bahwa ide yang kreatif dan teknologi yang canggih tetap memerlukan pengelolaan finansial yang kuat agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan. Keyakinan inilah yang membuat saya untuk melanjutkan studi di Universitas Telkom dengan program studi manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika atau MBTI dengan fokus keuangan. Saat ini saya akan memasuki semester 6. Saya juga dikenal sebagai individu yang adaptif, terampil dalam manajemen waktu, dan selalu senang dengan tantangan baru, juga berdedikasi penuh terhadap setiap pekerjaan yang saya emban. Karena terbiasa mengorganisir banyak hal sekaligus, saya menyadari keterbatasan ingatan saya bahwa tidak semua hal detail dapat selalu saya ingat. Oleh karena itu, saya selalu membawa buku catatan, juga menggunakan Notion sebagai alternatif lain berbasis digital guna untuk mencatat hal-hal penting, to-do list, dan rencana ke depannya untuk memastikan semua yang saya lakukan tetap align dan on track. Motivasi utama saya bergabung dalam Dikisar Internship Telkom adalah karena Telkom Indonesia merupakan pelopor dalam industri teknologi digital dengan segala pencapaiannya yang luar biasa, dan saya yakin bahwa langkah awal yang paling tepat adalah belajar dari ekosistem yang terbaik. Saya melihat program ini sangat relevan dengan minat dan karir path yang saya tekuni selama ini, juga memilih posisi learning design dan experience sebagai kesempatan strategis untuk menerapkan keahlian hybrid yang saya miliki dalam menjembatani kompleksitas dunia keuangan dengan desain instruksional yang interaktif. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman saya tersebut, saya berkomitmen penuh dan yakin bahwa saya dapat membantu mengumpulkan, mengolah, hingga menyusun materi berdasarkan proses bisnis Telkom Indonesia menjadi modul pelatihan yang sistematis baik dalam bentuk slide, infografis, maupun studi kasus. Sebagai mahasiswa yang baru saja menyelesaikan tugas akhir semesternya, saat ini saya mengisi waktu luang dengan terus aktif meningkatkan kompetensi global melalui pelatihan bahasa Inggris di berbagai platform secara otodidak, serta saya mengambil kursus mandiri melalui Coursera juga Udemy untuk memperdalam keahlian teknis saya. Kemudian di bidang riset, saat ini saya sedang melakukan evaluasi untuk menyusun executive summary untuk Samartana Lab mengenai ESG pada PT Telkom Indonesia yang sebelumnya telah saya lakukan di dalam proyek CFA Institute Research Challenge. Dalam riset ini saya mengolah dan mengevaluasi kembali serta memetakan performa keberlanjutan perusahaan menggunakan metodologi MSCI. Nah, hal ini membuat saya melatih kembali untuk mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang strategis dan ringkas. Selain itu, saya tetap aktif di Social English Student di tim media kreatif yang bertanggung jawab untuk merancang strategi konten visual untuk program pengembangan bahasa Inggris mahasiswa. Nah, semua ini saya lakukan untuk memastikan bahwa saya memiliki kesiapan teknis, kemampuan komunikasi, serta pemahaman mendalam mengenai ekosistem Telkom sebelum memulai perjalanan saya di Telkom Indonesia. Nah, proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah saat saya dipercaya menjadi ketua tim dalam CFA Institute Research Challenge pada tahun 2025-2026. Proyek ini berlangsung intensif selama 5 bulan, dimulai dari bulan September 2025 hingga bulan Januari 2026. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai pemimpin yang mengordinasikan seluruh tahapan riset ekuitas strategis untuk PT Telkom Indonesia. Saya juga bertanggung jawab atas pembagian tugas tim, menjaga ritme kerja, sekaligus melakukan analisis fundamental dan valuasi perusahaan secara mendalam. Tahapan yang saya lalui dimulai dari riset mendalam terhadap industri telekomunikasi, di mana saya mencari data-data valid melalui laporan keuangan, laporan tahunan, juga laporan keberlanjutan selama 3-5 tahun ke belakang, juga menggunakan data dari situs resmi yaitu seperti investing.com, stockanalysis.com, juga menggunakan data dari Refinitiv, serta proyeksi keuangan dan valuasi perusahaan menggunakan metode DCF dan relative valuation. Saya juga melakukan analisis ESG menggunakan metodologi MSCI untuk memetakan risiko keberlanjutan bisnis jangka panjang. Saya dan tim menganalisis data-data yang telah berhasil kami temukan tadi, lalu kami susun menjadi laporan riset teknis setebal lebih dari 20 halaman yang komprehensif. Secara khusus, saya bertanggung jawab dalam menyusun paper desain laporan serta merancang slide PPT untuk presentasi tugas akhir mata kuliah investasi dan portofolio. Saya memastikan setiap narasi data yang kompleks diterjemahkan ke dalam struktur dokumen yang rapi dan desain visual yang profesional agar mudah dibaca oleh audiens. Kendala yang saya dan tim hadapi waktu itu adalah bagaimana cara kami mengolah dan menyederhanakan data yang masif
efektif agar dapat dipahami oleh audiens yang berbeda. Nah, solusi yang saya terapkan waktu itu adalah terus mengajak mereka dan memotivasi mereka supaya kami bisa mengerjakan tersebut dengan baik, juga aktif mengajak mereka untuk berkonsultasi kepada dosen pembimbing juga mentor yang telah diberikan untuk kelompok kami pada saat itu. Dan pada akhirnya saya dan tim berhasil mendesimasikan rekomendasi investasi strategis tersebut melalui presentasi di depan para dosen, juga mendapatkan feedback yang bagus dari para juri CFA. Secara pribadi, saya merasa sangat bangga dan tertantang melalui proyek ini. Saya belajar bahwa data teknis rumit apapun bisa menjadi materi yang sangat bernilai jika kita mampu merancang penyampaiannya dengan cara yang tepat. Nah, pengalaman ini semakin memantapkan niat saya untuk belajar di bidang learning dan experience melalui perusahaan yang sudah diakui kredibilitasnya agar saya bisa membantu orang memahami materi yang sulit dengan cara yang lebih mudah. Saya memiliki kemampuan dalam berbagai tools dan framework yang relevan untuk mendukung seluruh proses kerja saya. Yang pertama, saya mahir menggunakan Microsoft Excel, juga Google Sheets untuk analisis data, pengelolaan data secara teknis, juga proyeksi keuangan. Dan untuk riset dan pengumpulan data, saya memiliki kemampuan itu untuk melakukan user interview, serta survei kualitatif maupun kuantitatif. Dalam Microsoft 365 dan Google Workspace, saya gunakan untuk komunikasi antar tim, juga kolaborasi antar tim secara internal. Lalu saya memanfaatkan Figma untuk kebutuhan desain dan brainstorming, juga Canva untuk branding dan desain visual. Lalu yang terakhir, saya mahir menggunakan Trello. Biasanya saya gunakan untuk manajemen proyek, dan ini untuk komunikasi dan kolaborasi tim baik secara eksternal maupun internal secara sistematis. Sebagai bentuk dedikasi penuh, saya siap menjalani magang offline 5 bulan di Bandung dengan profesionalisme yang tinggi. Saya hadir bukan sekedar hanya untuk menyerap ilmu, melainkan saya hadir menjadi rekan kerja yang solutif dan aktif dalam memastikan seluruh dokumentasi dan repositori materi pelatihan terorganisir secara sistematis guna menjaga standar kualitas Telkom Indonesia. Dengan kombinasi latar belakang finansial, kemampuan desain, serta dedikasi dalam menyusun materi pembelajaran yang inovatif, saya sangat berharap dapat bergabung sebagai bagian dari tim Learning Design dan Experience untuk memberikan dampak nyata di PT Telkom Indonesia secara berkelanjutan. Saya Syifa Nabila Fitriani, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.